Halo teman-teman, saatnya kita membacakan komentar netizen ya di video gue. Berhubung kita negara demokrasi ya, jadi video gue bebas untuk dikomentari, positif ataupun negatif akan gue bacakan semuanya ya, kalau gue sanggup ya. Ini ada video dari Pak Purbaya. Jadi kita kan memantau Pak Purbaya tiap hari nih ya. Ini adalah video dari Pak Purbaya yang ke hari ke-46 dari 90 ya, tanggal 24 Oktober. Lumayan banyak yang berkomentar ya. Mari kita baca teman-teman ya. Ada dari Pak Leo Ferdinand Rahadian. Pak Awan, coba dong, lo lihat komentar-komentar lo. Gue yang kasih tanda dislike lagi. Kali ini lo benar-benar bego, oke? Ini istilah elu tentang hacker. Dan gue cari di Google, hacker adalah orang yang memiliki keahlian tinggi dalam bidang teknologi informasi seperti pemrograman dan jaringan untuk mengakses dan memanipulasi sistem komputer dengan cara yang tidak biasa. Meskipun sering diasosiasikan dengan aktivitas ilegal, sebutan ini juga dapat merujuk pada individu yang menggunakan kemampuannya untuk tujuan yang baik atau legal, seperti menemukan kerentanan keamanan untuk melindungi sistem. Lu juga tukang garongan verbal. Gue nggak pro Purbaya dan waktu itu gue lihat video lo yang gue anggap lo pinter, tapi lo kebanyakan selalu sinis, jadi lama-lama kelihatan bego. Jadi, jadi gini Pak, mohon maaf nih. Cortex masalahnya banyak, oke? Eh, Tadi dibilang apa? Eh, Keamanan, security, security hanyalah salah satu alasan, oke? Alasan. Tapi yang paling penting adalah memperbaiki blueprint-nya dahulu, gitu loh, blueprint-nya dahulu. Nah, ini semua codingnya error, bermasalah, gitu loh Pak ya. Jadi security-nya dibenerin nggak membantu gitu loh. Jadi security-nya dibenerin itu tidak membantu. Percuma dong lu bangun temboknya bagus nih, orang nggak bisa tembus nih, tapi dalamnya rusak berantakan kan percuma. Lu masih ngeberesinnya dalamnya dulu diberesin, baru lu bikin pagar yang bagus atau dua-duanya sekalian gitu ya. Tapi kan masalahnya codingannya Cortex itu kan dikuasai oleh pihak Korea luar negeri ya kan. Dia punya source code itu tidak terbuka, tidak open source, tapi closed source. Artinya lu mesti bayar mereka lagi untuk mengobrak-abrik isi codingnya. Mereka nggak mau, atau kalaupun mau bayarnya mahal. Gimana dong? Ini gimana sih info sepotong-potong dari sumbernya? Dengar dulu info sampai akhir baru paham. Jadi gimana Pak? KDM walk the talk, Purbaya talk only. Jadi banyak juga ya orang yang anti sama Purbaya ya. Gue nggak tahu nih apakah ini buzzernya KDM atau bukan. Tapi ya sepertinya berimbang lah ya. Namun sehari demi hari KDM mulai ditinggalkan ya. Orang lebih seru, lebih percaya sama Pak Purbaya ya daripada KDM. Oh, ini kelompok termul. Ya, gue bukan termul ya teman-teman ya. Tapi kalau dapat komisaris sih gue boleh juga ya. Kalau komisarisnya komisaris, kalau gue boleh pilih ya Pertamina lah ya. Tapi ada Hasan Nasbi di situ ya. Jangan, jangan, jangan. Komisaris apa ya gue? Termul detected. Kok termul lagi? Gue bukan termul, Pak. Lu maunya apa sih? Biarkan dulu bekerja. Ini udah setengah, ini Pak, udah setengah dari 90 hari ya. Udah 46 hari, Bos. Udah lama nih, Bos. Masa dikasih waktu lagi untuk kasih kinerja ya? Belum belum dikerjain lu udah komplain. Lu aja yang kerja dan beresin tuh kalau lu mampu. Ya jangan begitu dong. Kan kita nih ibaratnya gini nih. Ibaratnya seorang direksi nih, direktur nih kasih tugas kepada pegawai, ya kan? Kemudian pegawainya diomelin nih gara-gara kerja nggak beres nih. Terus pegawainya bilang, "Bos, lu aja yang kerjain gitu ya." Lah, ngapain gue gaji lu kalau lu nggak bisa kerja, suruh gue yang kerja gitu loh. Kan kita rakyat nih, kita rakyat punya negara yang punya pajak ya, kita bayar kepada Pak Purbaya supaya dia kerja dong sama Presiden Prabowo dan sebagainya. Kalau dia nggak bisa kerja, jangan suruh gue yang kerja dong ya. Kita cari orang yang lebih bagus kandidatnya, oke? Tapi sejauh ini Pak Purbaya masih oke, namun kita kasih kritik ya, kinerjanya belum jelas. Bukan untuk memperbaiki, tapi untuk menguji ketahanannya. Lah kita butuh perbaikan dulu. Kita butuh Cortex diperbaiki dulu. Ketahanannya oke, tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah rumahnya itu rusak gitu loh. Pagarnya mau lo perbaiki boleh, tapi rumahnya, inti rumahnya itu rusak gitu loh. Hari ke-46 ya, dramanya update terus tiap hari. Iya, kita update terus ya Pak ya, sampai hari ke 90 ya. Setelah 90 hari, kalau emang
nggak bisa maju, ya udahlah kita terima nasib aja lah. Mending ente nonton yang fullnya bre, biar enggak miss lu dan paham sepenuhnya konteks yang dijelaskan masalah hacker dan perbaikan konteksnya. Ya Bapak jelasin aja di sini ya. Jangan kayak si Purbaya suruh orang cari ke BI. Lah lu yang lempar isunya. Sekarang kan lu yang nuduh gue begini nih, ya kasih tahu yang benar bagaimana. Patut diduga bahwa channel ini adalah termul. Kok bisa ya? Kok bisa orang bilang gue termul? Ini siapa sih? Dari KDM juga bukan ya? Ini buzzer dari mana ya? Kok bisa ya gue diasosiasikan dengan termul ya? Kalau gue dapat komisaris sih gue nggak apa-apa diasosiasikan dengan termul ya. Tapi kalau gue masih jelata begini diinjak dari sama oknum-oknum pajak, masa gue dibilang termul? Termul itu bebas pajak pak, bebas pajak. Lu lihat tuh si Sylvester siapa sih? Stallone itu. Oke. Orang yang rajin mengkritik orang-orang yang berada di dalam yang benar, patut diduga bahwa ia adalah termul. Yang siapa yang lu maksud dengan benar, Pak? Kalau Purbaya, gue mengkritik boleh dong, karena kan kita pengen dia kerja yang benar, ya. Oh, kalau kita mau dia kerja yang benar, kita kritik ya boleh dong. Bapak Tommy, dengar dulu narasinya. Channel ini minta oknum termul Kemenkeu diganti. Masa udah tahu pejabat lama yang busuk nggak diaudit dan diganti? Betul juga ya. Iya, gue tuh anti sama termul. Gue sih anti sama Prabowo, sama Sri Mul ya, sama Jokowi sebenarnya ya, belakangan gitu loh. Nyimak aja. Diperbaiki dulu fungsionalitasnya. Habis itu baru scan security-nya. Gitu stepnya. Bukan cari hall security dulu. Setuju ya. Jadi fungsi-fungsi dibenerin dulu, isi rumahnya dibenerin dulu, baru kita ngebenerin security-nya. Tapi anyway, itu mesti jalan berbarengan. Tetapi sebelum ini beres, sebaiknya orang jangan tinggal di rumah ini dulu. Ya dong. Rumahnya lagi diotak-atik nih, lagi mau diperbaiki di rumahnya nih. Orang jangan tinggal di sini dulu, orang pindah dulu ke tempat lain. Ya kan? Jadi orang jangan di Cortex dulu, orang kembali ke DJP online. Nah, ini harusnya di shutdown dulu itu Cortex. Udah tahu bermasalah, masih itu jalanin terus, ya kan? Kata Pak Todd Pate, FYI, data-data perusahaan tembus legit sama hacker. No kontak NPWP perusahaan dan IKTP email valid semua di tangan scammer dan bukan satu tapi dua perusahaan. No. Coba dites bikin faktur pajak di Kotex, bisa nggak? Coba lihat di isian pada kolom PPN 11-12% itu biasanya tidak sinkron dengan jumlah hitungan manual diharapkan. Betul ya? Jadi ini semua masalah ini semua muncul gara-gara, gue mohon maaf nih, Pak Prabowo menghentikan penaikan 12%. Dia mau tetap 11%, tetapi dia tidak mau melawan undang-undang. Terjadilah manipulasi hukum yang merubah dari 11% menjadi 12%, tetapi muncul DPP nilai lain. Disitulah dimulai kekacauan semua ini ya. Tetapi tanpa itu pun Cortes memang sudah kacau ya. You are the jokes, Bang. Kok jokes sih? Sorry, Bung. Mungkin yang dimaksud Pak Pur adalah ahli-ahli IT. Enggak, dia ngomong hacker kok, bukan gue yang ngomong ya. Dia yang ngomong, si Pak Pur yang ngomong hacker. Sekarang itu bukan waktunya bahas security, karena fungsi basicnya aja masih error. Setuju ya? Itu yang harus kita fixkan dahulu. Belum apa-apa kok udah bahas security. Benar juga ya? Ketahuan si Cowboy nggak paham. Alhasil dikibulin jajaran Eselon 1 yang merupakan Eselon 1 mantan Sri Mul. Betul ya? Semua Eselon 1 sekarang itu adalah semua Eselon 1 didikan Sri Mulyani. Yang oknum, yang brengsek, yang intimidatif, yang mengancam. Cortex kan lu tahu sendiri teman-teman ya. Cortex itu siapa sih? Proyek siapa sih? Proyeknya Sri Mulyani dan ya. Sri Mulyani sudah ditendang, tetapi kan masih jalan di sini nih. Masih ada nih orang-orang di lingkaran yang diduga menerima uang suap dari Cortex masih ada di situ ya. Bagaimana mau ngebenerin? Nanti kalau kalau orang Korea dipanggil, nanti orang Korea bilang, kan lu udah gue kasih uang suap bos, masa lu mau nyalain gue lagi? Ya, begitu lagi cara kerjanya nanti kan. Tapi itu di negeri Konoha, teman-teman ya. Di Indonesia mah nggak ada yang korupsi ya di DJP ya. Apalagi Surya Utomo. Wah, orang baik itu. Mantan hacker mungkin maksudnya. Ya mungkin. Perasaan munculnya Purbaya juga settingan Prabowo untuk mengalihkan masalah 17+8 setelah demo kemarin supaya nggak terlalu disorot rakyat. Kebanyakan rakyat makan umpan wowo, nunggu aja kita aja Purboyo. Oke. Menteri kayak Cowboy dibangga-banggain aneh sekali. Ya pencitraan dengan banyak konten pesanan lengkap dengan buzzer-buzzernya. Waduh, daripada menteri yang punya jabatan di IMF cuma bisa nambah hutang sampai 8.000 triliun daripada presiden yang nggak bisa bahasa Inggris cuma bisa nambah hutang 8.000 triliun. Waduh. Jadi pada ribut, masih ributin si Jokowi ya sampai sekarang ya.
Hacker bisa menutup lubang-lubang security, tapi masalah konteks bukan sekedar masalah security. Betul, ya betul. Flow dari suatu aplikasi program yang menentukan manfaat dan fungsionalitas dari aplikasi tersebut. Betul, dan itulah sampahnya konteks. Itulah rusaknya konteks ya. Apakah hacker paham flow program, accounting, dan perpajak? Nah, mampus. Ini benar nih orang nih. Ya, ketahuan si Kobe nggak paham IT. Ya benar juga ya. Lagian security itu fase setelah perbaikan fungsi basic. Ini benar ya. Jadi Purbaya juga mungkin karena dia kurang paham IT ya, dia pokoknya panggil-panggil aja deh orang-orang penting, orang-orang hebat panggil aja deh nanti lo benerin sendiri gitu ya. Nggak bisa Pak. Jadi Pak Purbaya ini mesti betul-betul memanggil orang IT dan betul-betul mengembalikan kepada basic, yaitu apa? Blueprint. Blueprintnya bagaimana? Ini Cortex, blueprintnya mana kita bongkar dulu. Jangan-jangan nggak ada blueprint. Ya mampus kita kalau nggak ada blueprintnya. Sekarang belum waktunya bahas security ya. Wong basic fungsionalnya aja masih error. Cuk, data-data perusahaan valid tembus di scammer bro. Data lengkap Cortex rawan ditembus. Ya sudah ditembus, sudah dijual datanya. Di Konoha ya, di Indonesia mah nggak ada. Lo mau penjarain orang aja, udah gua bilang pemerintah lagi menghibur rakyat, lu nggak percaya. Cortex programnya anak SMA. Oke. Saya tidak setuju ucapan Pak Pur yang bikin kita kacau balau SMA. KDM. Kenapa saya tidak setuju? Kenapa? Karena Pak Men satu-satunya yang memberikan transparansi keuangan daerah. Bang Koko minta apa ini? Nggak jelas nih omongan lu. Dikira reverse engineering itu cepat kali ya, makan waktu juga. Betul, sulit Pak, sulit. Jadi konteks ini harus dibuang dulu orang-orangnya yang nggak beres, masukin orang baru, baru kita meetingin yang benar. Ya, orang-orang yang lama ini kalau kita masih bawa di dalam meeting, kan dia sumber masalahnya Pak. Dia sumber masalahnya. Dia itu cuman ya hahi aja. Dia tahu masalahnya di dia sendiri kok. Ya, tinggal berani nggak Pak Purbaya? Melakukan reverse engineering dari suatu kekayaan intelektual itu perbuatan ilegal. Nah, ini betul juga ya. Jadi yang gua dengar proyeknya Cortex ini itu closed source, bukan open source. Jadi coding itu sudah dikunci oleh orang Korea dan kita nggak bisa sembarangan buka. Dan kita tidak boleh reverse engineering itu, kita copy semua codingnya, kita buka lagi, itu nggak bisa, nggak boleh. Karena mereka punya hak cipta. Nah, tapi itu yang gue dengar, teman-teman. Yang gue nggak tahu benar apa enggak, kita tunggu KPK untuk memeriksa ya. Kurang gaul si Cowboy. Kesalahan pada Cortex terlalu banyak dan ribet untuk diperbaiki dengan reverse engineering. Betul ya. Jadi daripada lu memperbaiki sebuah mobil yang rusak, lu cari di mana bautnya, di mana listriknya, di mana kabelnya yang rusak, mendingan lu bikin baru. Bikin baru lebih gampang. Sudah punya blueprintnya, kita bikin baru. Daripada barang yang sudah tahu ini rusak, kita mau perbaiki itu susah, bos. Susah. Susah sekali. Aplikasi sampah server lagi jalan mau diperbaiki, mau crash lagi. FYI, kebocoran data-data pajak dari Kotex nyata-nyata nomor akun lengkap dengan data IKTP, NPP perusahaan lengkap kena scamming. Ya betul ya, Pak Purbaya berani nggak membongkar bagaimana kisah terbongkar atau eh, apa istilahnya ya, terjualnya data-data wajib pajak kepada pihak-pihak luar. Berani nggak? Kalau berani, wah masuk penjara semua Pak, orang-orang itu Pak. Menurut saya, hacker itu yang akan melacak permainan yang ada di Cortex. Karena kalau dari pejabat pemerintah yang mengatasi Cortex tidak akan selesai. Setuju, setuju ya? Oke. Udah ngerti nggak? Maksudnya orang luar itu luar kementerian. Salah paham terus nih. Udah ngerti. Kita sudah paham ya. Oke. Si Awan yang sok hebat. Oke. Kayaknya cuma lo saja yang paling ngerti deh. Dapat nih si Bu Amelia nih. Oke. Ada 6 subscriber. Oke, Amelia Handoko. Oke, teman-teman ya. Eh, jadi seperti itu kisah mengenai Cortex abal-abal yang lagi mau diberantas sama Pak Purbaya ya. Gue sih was-was ya. Ini Pak Purbaya harus betul-betul berani, betul-betul punya power. Jangan sampai dia mau berantas, malah dia yang dikorbankan ya. Kita jangan sampai ya. Jangan sampai Pak Purbaya ikut campur, masukin orang-orangnya, terus dianggap korupsi, diserang sana, serang sini, kemudian dicari celah hukumnya, kemudian dipenjarain. Jangan sampai begitu ya. Jadi Pak Purbaya harus berani. Buang dulu Pak. Orang-orang brengsek itu dibuang dulu, terutama eselon 1.
Dibuang dulu, eselon 2 dibuang semua, baru masukin orang baru. Orang baru yang Bapak percaya. Kan Bapak kan pasti punya banyak orang dong ya, mantan LPS ya. Ya minimal orang yang Bapak percayalah, gitu loh. Kalau sekarang itu Pak Purbaya masih dikelilingi oleh oknum-oknum, pejabat-pejabat brengsek yang mantan didikan dari mantan agen CIA di negeri Konoha, gitu. Oke dah, teman-teman ya. Kita jumpa lagi di komentar video yang lain. Sampai jumpa, semoga terbantu.